Cuaca dan iklim adalah dua konsep yang berbeda, namun saling terkait dalam ilmu meteorologi dan klimatologi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, cuaca. Definisinya, kondisi atmosfer pada suatu waktu dan tempat tertentu. Ini mencakup suhu udara, tekanan udara, kelembaban, angin, curah hujan, dan tutupan awan. Lalu skala waktu. Berubah dengan cepat, bisa dalam hitungan menit, jam, atau hari. Lalu skala geografis. Terjadi pada area yang relatif kecil, seperti lokal atau regional. Kemudian ada sifat, dinamis dan mudah berubah. Prediksi cuaca biasanya dilakukan untuk beberapa hari ke depan. Lalu, contoh-contoh fenomena cuaca. Yang pertama, hujan deras. Yang kedua, angin kencang. Yang ketiga, badai petir. Yang keempat, gelombang panas. Yang kelima, kabut. Yang keenam, salju. Yang ketujuh, cuaca cerah. Dan yang kedelapan, cuaca berawan. Kemudian yang kedua ada iklim. Definisinya, rata-rata kondisi cuaca dalam periode waktu yang panjang, biasanya 30 tahun atau lebih, di suatu wilayah geografis yang luas. Iklim menggambarkan pola cuaca tipikal suatu daerah. Lalu yang kedua, skala waktu. Perubahannya lambat, terjadi dalam periode bulanan, musiman, tahunan, bahkan puluhan hingga ratusan tahun. Lalu skala geografis, mencakup area yang luas seperti regional, nasional, atau bahkan global. Kemudian sifatnya relatif lebih dari perubahannya. Sifatnya relatif stabil dan perubahannya memerlukan waktu yang lama. Prediksi iklim berfokus pada tren jangka panjang. Contoh-contoh fenomena iklim. Yang pertama, perubahan iklim global. Yang kedua, musim kemarau yang berkepanjangan. Yang ketiga, peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Lalu ada perbedaan utamanya. Perbedaan mendasar antara cuaca dan iklim terletak pada jangka waktu dan skala geografis pengapatannya. Cuaca adalah kondisi atmosfer sesaat di lokasi spesifik. Sedangkan iklim adalah pola rata-rata kondisi tersebut dalam jangka waktu yang panjang di wilayah yang lebih luas. Hubungan antara cuaca dan iklim. Cuaca adalah apa yang kita alami sehari-hari, dan iklim adalah pola statistik dari kejadian cuaca tersebut selama periode waktu yang lama. Dengan kata lain, iklim adalah rata-rata dari cuaca. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi dan intensitas berbagai fenomena cuaca, misalnya gelombang panas yang lebih sering dan ekstrim. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Yang pertama, cuaca dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti radiasi matahari, tekanan udara, angin, kelembaban, dan topografi lokal. Yang kedua, iklim dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti letak lintang, ketinggian, jarak dari laut, arus laut, pola angin global, dan aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca. Lalu, unsur-unsur cuaca dan iklim pada dasarnya adalah sama, karena iklim merupakan rangkuman atau rata-rata kondisi cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Berikut adalah unsur-unsur utama cuaca dan iklim. Yang pertama, suhu udara atau temperatur. Derajat panas atau dinginnya udara diukur dengan termometer, dipengaruhi oleh radiasi matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, dan tutupan awan. Yang kedua, tekanan udara. Gaya berat atmosfer per satuan luas permukaan. Diukur dengan barometer, perbedaan tekanan udara menyebabkan pergerakan udara atau angin. Yang ketiga, angin. Pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Diukur dengan anemometer atau kecepatan dan wind vane atau arah. Dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara, rotasi bumi, dan topografi. Yang keempat, kelembaban udara. Jumlah uap air yang terkandung dalam udara diukur dengan hygrometer. Dinyatakan dalam kelembaban absolut atau jumlah uap air per satuan volume udara atau kelembaban relatif. Perbandingan jumlah uap air aktual dengan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung udara pada suhu tertentu. Yang kelima, curah hujan.
Jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, atau embun diukur dengan ombrometer atau rain gauge, dipengaruhi oleh ketersediaan uap air, mekanisme pengangkatan udara, dan kondensasi. Yang keenam, penyinaran matahari. Jumlah energi radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi mempengaruhi suhu udara, penguapan, dan pembentukan awan. Dipengaruhi oleh sudut datang matahari, durasi penyinaran, dan tutupan awan. Yang ketujuh, awan. Kumpulan titik-titik air atau kristal es di atmosfer yang terbentuk karena adanya kondensasi uap air mempengaruhi radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi dan juga menghasilkan presipitasi atau curah hujan. Lalu, proses terjadinya beberapa fenomena cuaca. Yang pertama, siklus air. Siklus hidrologi. Siklus air adalah pergerakan air yang berkelanjutan dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini sangat penting untuk kehidupan dan mempengaruhi berbagai fenomena cuaca. Tahapan utamanya meliputi yang pertama, evaporasi atau penguapan. Panas matahari menyebabkan air dari permukaan bumi atau laut, danau, sungai, tanah, dan tumbuhan melalui transpirasi berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Proses pelepasan uap air dari tumbuhan melalui stoma atau pori-pori kecil daripada daun. Yang ketiga, sublimasi. Perubahan langsung es atau salju menjadi uap air tanpa melalui fase cair. Yang keempat, kondensasi atau pengembunan. Saat uap naik ke atmosfer yang lebih dingin, ia kehilangan energi panas dan berubah kembali menjadi titik-titik air atau kristal es yang sangat kecil. Proses ini terjadi dengan batuan inti kondensasi atau partikel-partikel kecil seperti debu, garam, atau polutan di udara. Yang kelima, presipitasi atau hujan. Ketika titik-titik atau air kristal es di awan menjadi cukup besar dan berat, mereka jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, atau gerimis. Yang keenam, infiltrasi atau peresapan. Sebagian air yang jatuh ke permukaan bumi meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Yang ketujuh, limpasan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir ke permukaan bumi menuju sungai, danau, dan akhirnya kembali ke laut. Lalu yang kedua ada pembentukan awan. Awan mulai terbentuk melalui proses kondensasi atau deposisi uap air di atmosfer. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, udara lembab naik. Udara yang mengandung uap air di dekat permukaan bumi dipanaskan oleh matahari atau dipaksa naik oleh berbagai faktor, misalnya pegunungan, pertemuan massa udara. Yang kedua, pendinginan adiabatik. Saat udara naik ke ketinggian yang lebih tinggi, tekanan udara menurun. Penurunan tekanan ini menyebabkan udara mengembang dan mendingin. Proses pendinginan tanpa adanya pertukaran panas dengan lingkungan sekitar disebut pendinginan adiabatik. Yang ketiga, kondensasi atau deposisi. Ketika udara mendingin hingga mencapai titik embun atau suhu di mana udara menjadi jenuh dengan uap air mulai berubah wujud. Jika suhu di atas titik beku, uap air akan mengembun menjadi titik-titik air cair dengan bantuan inti kondensasi. Jika suhu di bawah titik beku, uap air dapat langsung berubah menjadi kristal es melalui proses deposisi atau sublimasi terbalik, juga dengan bantuan inti pembekuan. Yang keempat, pertumbuhan awan. Titik-titik air atau kristal es yang terbentuk akan saling bertumpukan dan bergabung menjadi semakin besar dan membentuk awan yang terlihat. Bentuk dan jenis awan yang terbentuk tergantung pada kondisi atmosfer seperti suhu, kelembapan, dan pergerakan udara di berbagai ketinggian. Lalu yang ketiga ada angin. Angin adalah pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Proses terjadinya angin melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, pemanasan matahari yang tidak merata. Yang kedua, perbedaan tekanan udara. Yang ketiga, efek Coriolis. Yang keempat, gaya gradien tekanan. Dan yang kelima, gesekan dengan permukaan bumi.